Shalom. 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 Semangat. Shalom. Saudara, saya perkenalkan diri dulu sebentar karena ada pepatah berkata tidak kenal maka tidak sayang. Saya Irene, biasa dipanggil Miss Irene. Saya di sekolah sudah 17 tahun di sekolah di Mahanai. Tuhan percayakan 2.300 murid kepada kami sampai hari ini dan 200-an guru dan 85% tidak membayar uang sekolah karena situasi seperti ini. Bahkan beberapa sudah mulai membayar dengan sayur-sayuran hasil perkebunan. Jadi saya bagi-bagi karena tidak bisa dijual kembali. Tapi saya melihat Tuhan yang sangat ajaib. Dan hari ini saya mau mengajar kepada kita semua. Saya pun sedang belajar bagaimana mengerti dari sisi Tuhan sehingga kita berkemenangan. Saudara, sebelum saya mulai, saya saksikan sedikit. Nanti ada hubungannya dengan saya mau ajar. Ya. Desember lalu kita itu setiap bulan butuh 1 miliar sekolah itu buat gaji, buat operasional. Sementara makin hari pembayaran makin turun, makin hari tunggakan makin membesar, dan kita tidak pernah mengeluarkan murid karena tidak bisa bayar. Jadi ini benar-benar mempertaruhkan bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Bulan Desember saya butuh 3 miliar buat operasional dan buat gaji dan THR. Saudara, sudah 3 tahun saya tidak pernah minta yayasan karena yayasan pun punya kebutuhan sangat banyak. Tapi saya mau berkata sama saudara, tanpa kita kenal hukum dan ketetapan dan perjanjian Tuhan, kita tidak akan pernah sampai kepada kegenapan seluruh firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen, mereka itu berpikir bahwa bagaimana caranya kita itu lihat janji jadi daging. Beberapa orang bahkan sudah susah percaya. Beberapa orang bahkan sudah susah digerakkan. Bahkan kehilangan iman di tengah masa-masa seperti ini. Beberapa tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa merasakan Tuhan lagi. Karena sudah tidak ada rasa, hidup harus terus berjalan. Dan tidak tahu, percaya bertahun-tahun tidak ada kasih. Saya malam ini saya berdoa supaya kita itu tidak anti ya dengan yang namanya hukum. Karena ini kan sesuatu yang berat banget ya. Saya berusaha sederhana, tapi saya akan ngebut supaya cukup waktunya. Ya, kalau nggak cukup, sudah berdoa supaya saya bisa datang lagi ya. Amin. Amin. Oke, hari ini kita akan berdoa tentang hukum dan ketetapan. Saudara, di dalam Tuhan itu ada yang namanya hukum, ada yang namanya penetapan, ada yang namanya perjanjian. Ya. Hukum itu mengatasi hukum yang lain. Contoh seperti ini. Saudara, ini tisu. Kalau saya buang, kira-kira jatuhnya ke mana? Pasti. Yakin? Kita lihat sama-sama ya, jatuhnya kemana ya? Yakin ke bawah? Kenapa ke bawah? Gravitasi. Sudah belajar di sekolah ya? Tanya gravitasi apa nggak tahu, pokoknya benda jatuh ke bawah ya, jatuh ke bawah. Saya boleh minta siapa yang paling kecil di sini ya, paling bayi? Kamu umur berapa? Ya bisa dipanggil. Yang paling muda siapa yang merasa paling muda? 5 tahun? 5 tahun. 3 tahun? Iya. Biar waktunya nggak habis. Cepat. Pintar. Kamu siapa? Michelle tahu apa itu gravitasi? Nggak tahu. Apa itu ya? Michelle umur berapa? 5. Oke. Kan uang ini ke atas. Tembak. Jangan lempar koran. Terima kasih ya Michelle. Saudara, saya mau berkata, tahu tidak tahu, hukum tetap terjadi nggak? Maka jangan tidak
kecil tidak mengerti gravitasi, belum belajar di sekolah, dia tetap buang, jatuh ke bawah. Saudara, ada banyak orang Kristen tidak tahu bahwa suami harus mengasihi istri. Kenapa? Karena begitu dia menyakiti istri, hukumnya berkata istri adalah teman pewaris kasih karunia. Kalau doamu mau dijawab, tidak terhalang, kasih istri. Berapa banyak bapak-bapak tidak mengenal hukum ini atau tahu firman-Nya tapi tidak peduli, tidak dihidupi, menyakiti istri dan berkata, Tuhan, kenapa Engkau tidak tolong saya? Kenapa Engkau tidak jawab doa saya? Sorry, hukumnya berlaku. Seperti tadi, anak kecil belum belajar gravitasi, tetap hukum, tetap berlaku. Saudara, kita berkata istri itu harus tunduk kepada suami seperti jemaat kepada Kristus. Jadi kalau ada istri tidak bisa tunduk kepada suami, jawab terus. Ditanya, ditegur, dikasih tahu apapun, jawab terus. Maka jangan salahkan Tuhan kalau rumah tangganya bermasalah. Kenapa? Tidak menghormati tudung. Kalau cerita tudung itu kayak payung, hujan, payungnya dirobek-robek sendiri. Maka jangan salahkan hujan kalau kau basah. Payungnya kau robek atau kau keluar dari payung itu. Ada hukum tentang anak kepada orang tua. Ada hukum tentang orang tua kepada anak. Ada hukum tentang tuan kepada hamba. Ada hukum begitu banyak tentang kelimpahan, tentang tabur tuai, semuanya diatur oleh firman. Saudara, hukum itu tahu tidak tahu tetap terjadi. Tapi hukum itu bisa diatasi oleh hukum lain. Contoh ya, buang barang jatuh ke bawah kena hukum gravitasi. Tapi ada hukum yang namanya aerodinamik yang membuat pesawat terbang. Karena ada faktor kecepatan, faktor angin, percepatan dan semuanya. Saya nggak kalau ngerti fisika, itu membuat pesawat tetap di atas. Tapi kalau ada salah satu unsur tidak terjadi, tidak tercapai, tidak berfungsi, maka pesawat tetap jatuh ke. Sudah nangkep sampai di sini. Nangkep ya. Saya pengen cepat-cepat nih, tapi wajah saudara membuat saya harus pelan-pelan. Siap-siap pulang jam 12 malam ya. Saudara, di atas hukum ada perjanjian. Ya, dicontoh ya, ada hukum UMR. Saya pemilik perusahaan. Ada orang butuh pekerjaan. Dia datang dan berkata, Pak, saya butuh pekerjaan. Oke, kamu dites. Menjalani sekian serangkaian tes, singkat cerita, bertemulah mereka kemudian. Secara syarat semuanya Bapak memenuhi. Saya mau terima, tapi saya hanya sanggup bayar 1 juta, UMR 2,5 misalnya. Saya cuma sanggup bayar 1 juta. Lalu si pelamar ini berpikir keras. Oke, saat ini kerjaan susah. Daripada saya nggak punya penghasilan, daripada saya punya pekerjaan, kerja susah dicari, ya sudahlah saya terima. Maka dibuatlah perjanjian kerjasama. Dia terima sebagai pegawai dengan upah sekian. Pemberi pekerjaan terima pegawai ini dengan sanggup memberi upah sekian. Di kemudian hari waktu berjalan, ternyata si pegawai ini merasa 1 juta itu kurang. Dan karena dia punya kenalan orang hukum dan sebagainya, singkat cerita dia membuat masa, ayo demo ke perusahaan. Menurut Bapak dan Ibu Saudara, yang menang kira-kira siapa? Perusahaan atau pekerjaannya? Kenapa? Perjanjian mengatasi hukum, bukan membatalkan, mengatasi. Beda loh, membatalkan itu menghilangkan. Ini mengatasi, di atas, lebih tinggi, lebih powerful. Sampai di sini sudah mengerti ya? Ngerti ya? Oke. Sekarang saya
mulai pelajaran kita. Saya berdoa kita semua mengerti. Boleh slide-nya ditampilkan. Saudara, di awal ada yang namanya, boleh lanjut. Ya, ada yang namanya hukum dosa, hukum Taurat, hukum Musa. Apa yang terkandung di dalamnya? Kita buka di Keluaran 21 ayat 23 sampai 25. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur. Lecur itu bengkak yang bernanah. Luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Saudara, ini ketentuan hukum dosa. Kita tidak bisa berkata, ya dimaafkan selesai. Ada berapa banyak orang Kristen, sebenarnya nanti terakhir ya saya akan kasih tahu, kita tuh sudah ada di masa yang baru, di hukum yang baru. Tapi kita masih pilih hidup di hukum, bawah hukum Taurat, di bawah hukum dosa. Ada berapa banyak orang Kristen berkata, kamu selingkuh, saya juga bisa. Kamu nyakiti, saya juga bisa menyakiti kamu. Kamu punya segudang, sejuta alasan untuk saya sulit memaafkan kamu. Ada berapa banyak orang Kristen memilih hidup di bawah hukum dosa, tapi minta berkat di bawah hukum yang lain. Nah, ketemu jalannya. Saya kasih contoh dulu ya. Saudara, kita lihat di Kejadian. Kita tidak akan baca, biar nanti saudara catat aja. Nanti saudara baca di rumah. Saudara, di kitab Kejadian, ini saya pelan-pelan menuntun setiap kita untuk kita belajar. Penetapan Tuhan di awal, di Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa, segambar dengan kita. Dan bla 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 dan seterusnya. Dan Tuhan berkata begini, penuhilah bumi, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan bumi. Itu penetapan. Itu rencana Tuhan. Tapi kemudian Adam dan Hawa berdosa. Mereka berdosanya melanggar apa? Makan pohon pengetahuan baik dan buruk. Sejak itu mereka tahu mereka terancam. Mereka kenal dosa. Saudara, mereka melanggar dengan makan buah dari pohon. Saudara mau tahu hukumannya? Saudara baca di ayatnya. Terus ya. Belum. Kejadian 3 ayat 17. Tanah dikutuk. Mereka akan susah payah mencari nafkah, mencari makan. Kemudian kalau saudara baca di Kejadian 3 ayat 18, Alkitab bilang begini, kamu akan makan dari tanaman yang tumbuh. Itu katanya herb, kata aslinya herb, tumbuh-tumbuhan. Bersalah di pohon, hukumannya di tanaman, sama-sama tanaman. Kenapa Tuhan nggak kutuk yang lain? Itu hukum Taurat, hukum dosa. Jadi Tuhan bilang begini di Alkitab, di Kejadian, kalau kamu sedikit berpeluh itu mengolah tanah, menggali, memelihara, menyiram, menanam sesuatu. Tuhan bilang berpeluh engkau akan makan food, roti, bukan makanan. Kalau Indonesia bilang makanan. Kalau di bahasa aslinya tadinya herb, sesuatu yang ditumbuhkan oleh alam. Kemudian yang kedua dibilang food, dari bahasa aslinya lehem, dari Bethlehem, gandum, roti. Roti dari mana? Tanaman juga. Saudara lihat, salah di tanaman, makan, hukumannya di tanaman. Mau lihat yang kedua, Saul. Saudara, penetapan Saul di 1 Samuel 10, Saul diurapi menjadi raja. Saudara, hari itu ceritanya begini, ini saya cerita aja, sudah baca di rumah.
Saul itu lagi disuruh papanya cari keledai yang hilang. Dia sudah 3 hari pergi. Tapi karena Israel berteriak minta raja, maka Tuhan menjawab, Tuhan ngomong sama Samuel, nanti kamu ketemu seorang yang namanya Saul. Urapi dia menjadi raja atas Israel. Saudara, di tengah jalan, singkat cerita, Samuel ketemu Saul yang lagi cari keledai bapaknya, nggak ketemu-temu. Diurapilah menjadi raja. Dan Tuhan berkata, sejak hari ini Roh Tuhan berkuasa atasmu. Tapi kemudian Samuel menyampaikan pesan ini yang sangat khusus buat saya sih. Hukum itu detail banget. Jadi Samuel bilang begini, hari ini juga ketika engkau pergi dari depanku, engkau akan bertemu 2 orang laki-laki dekat kuburan Rahel. Mereka akan memberitahukan kepadamu di manakah keledai yang kamu cari itu. Bayangin ya, ini karena petunjuk Tuhan, Nabi Tuhan bicara. Dan kemudian dia berkata begini, tapi ketahuilah, ayahmu sudah tidak lagi mengkhawatirkan keledai itu, tapi dia mengkhawatirkan kamu karena sudah 3 hari nggak ada kabar. Itu penghiburan sebenarnya buat Saul, karena Saul berkata, Saul bisa aja berpikir, kok ayahku lebih penting keledai ya daripada aku ya. Macam-macam. Saul ini kan minder, dia masalah dengan penolakan. Tuhan memberikan firman detail khusus pada dia. Saudara, apa yang terjadi kemudian? 1 Tawarik 10 ayat 13. Saul melanggar. Dia tidak setia, tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan yang ajaibnya adalah Saul meminta petunjuk arwah. Dan Saul mati. Saudara, ayat itu berkata Saul mati karena dia tidak setia, tidak berpegang pada firman Tuhan, dan dia meminta petunjuk arwah. Dia diurapi jadi raja dengan petunjuk Tuhan. Dia minta petunjuk dari lain, mati. Itu hukum dosa. Berapa banyak orang Kristen tidak mengenal hukum ini, sehingga ada begitu banyak kematian dalam berkat cita-cita, impian, masa depan, panggilan, harapan, iman, apapun yang kau pegang, rasanya gagal dan susah menjadi besar. Ini loh, hukum dosa ini loh, yang kita tidak pernah mengerti. Itu bekerja dengan sangat hebat, dan ketidakmengertian kita membuat kita menerima hukum dosa. Saudara, yang berikut, Daud. Saudara, Daud itu penetapannya, Daud diurapi menjadi raja, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Saudara, di 2 Samuel 7, Tuhan itu bilang, Tuhan itu mengokohkan tahta Daud. Tuhan mengokohkan keluarga Daud dan keturunannya sampai selama-lamanya di hadapan Tuhan. Kita baca sebentar di 2 Samuel 7 ayat 16. 2 Samuel 7 ayat 16. Ini sudah ketemu? 2 Samuel 7 ayat 16. Ya, Alkitab dengan jelas berkata, inilah penetapan Tuhan, keluarga dan kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Itu penetapan. Penetapan itu janji. Janji, ada pelanggaran, ada hukuman. Tapi kalau kita bisa mengenal hati Tuhan, kita bisa naik menjadi perjanjian dan dikunci sama Tuhan, sehingga kita bisa nikmati semua janji Tuhan dan penggenapannya. Saudara, kita berkata Tuhan mengurusi keluarga, Tuhan mengurusi kerajaan Daud, Tuhan mengurusi keturunan Daud, dan Alkitab berkata kokoh untuk selama-lamanya. Saudara, satu hari Daud ketemu dengan Batseba. Dia
jatuh cinta sama Batseba. Singkat cerita, dia tidur dengan Batseba dan dia merencanakan Uria mati. Saudara, Daud ini pelanggarannya sangat berat, lebih parah dari Saul. Jadi Daud itu melanggar yang namanya hukum perang. Saudara, di dalam hukum perang itu, yang pertama, setiap pergantian tahun raja-raja harus berperang. Daud tidak. Pelanggaran kedua Daud adalah waktu Daud tiba-tiba dapat kabar Batseba hamil. Jadi Batseba hamil, dia suruh orang kasih tahu Daud bahwa aku hamil. Begitu dia tahu, otaknya jalan pikirannya. Oh, Daud itu raja yang sangat berpolitik. Itu yang membuat dia kena masalah, tapi itu juga yang membuat dia diluputkan sangat banyak. Karena dia kenal hati Tuhan. Saudara, Daud ini, waktu dia dengar itu, dia mulai rencananya begini. Ini saya kasih tahu ya, sudah baca sendiri di rumah. Dia bilang sama Yoab, tarik semua pasukan mundur. Terus kemudian begitu datang, dia suruh Uria menghadap. Terus dia bilang begini, Uria, kamu pulang aja ke rumah, cuci muka dulu, bersih-bersih. Karena kamu kan habis kotor dan kena perang dan segala macam. Tujuan Daud adalah pada waktu misalnya Uria pulang, dia kangen sama istri, dia tidur sama istrinya dan hamil. Orang tidak tahu kalau itu anaknya Daud. Itu rencana pertamanya. Saudara, Uria ini bukan orang sembarangan. Dia salah satu dari pahlawan 30 pahlawan Daud yang terbaik. Dia orang yang sangat setia. Dia cucu dari Ahitofel. Ahitofel ini penasehat Daud. Ahitofel itu artinya orang yang tidak beriman. Jadi Daud itu taruh orang Erot di dekat dia, tapi hatinya selalu tertuju kepada Tuhan. Saudara, dikatakan di sejarah itu Ahitofel ini orang yang sangat berhikmat, tapi hikmatnya hikmat manusia, bukan hikmat dari Tuhan. Jadi bijak sekali, kelihatannya bagus, tapi belum tentu tepat. Saudara, Uria ini orang yang sangat teruji kesetiaannya. Saudara, Uria pergi dari Daud, dia tidak pulang ke rumah. Dia tidur di depan pintu istana dengan hamba-hamba Daud yang lain. Dan dia berkata begini, bagaimana mungkin aku pulang sedangkan panglimaku Yoab dan tentara Israel dan tabutnya ada di dalam kemah. Ceritanya ini perangnya belum selesai. Bagaimana kalau saudara tahu dalam hukum perang itu, kalau ditugaskan tentara itu ditugaskan itu keluarga nggak boleh tahu tugas kemana dan ngapain. Oh, ini cuma tinggal di rumah, dia tinggal tunggu. Yang ketok pintu, kalau suaminya kembali ya berarti aman selamat. Tapi kalau yang ketok pintu komandannya, oh berarti pulang tinggal nama. Itu dalam hukum perang, hukum tentara begitu. Saudara, kemudian orang kasih kabar kepada Daud. Orang bilang bahwa Uria tak pulang. Kemudian Daud panggil Uria lagi. Sudah tahu kali ini rencananya Daud apa? Dia ajak Uria minum anggur supaya mabuk. Dan dia berpikir kalau mabuk, itu ada di Alkitab ceritanya. Daud pulang dalam keadaan mabuk, dia akan tidur dengan Batseba. Kalau Batseba hamil, orang tahu bisa jadi itu anaknya Uria, bukan anak Daud. Jahatnya Daud banget, sebegitunya. Terus kemudian tengah malam, Uria itu benar-benar minum tapi tidak mabuk. Dia berusaha untuk tidak mabuk karena dia tahu dia masih dapat. Dia pergi keluar, dia kembali tidur di depan pintu istana, dia tidak pulang. Waktu orang kasih kabar kepada Daud besok paginya, kemudian Daud panggil lagi Uria. Dia tulis surat kepada Yoab. Suratnya berisi perintah Daud kepada Yoab untuk merencanakan matinya Uria. Yang bawa Uria surat, dia nggak tahu isinya. Dia kasih ke Yoab.
Isinya perintahkan tentara-tentara terbaikmu, disebut namanya di situ ada Olive, taruh di depan, paling depan, supaya mereka, karena mereka orang hebat dan sebagainya, tapi tujuannya supaya mereka mati. Singkat cerita Uria mati. Saudara, secara hukum dosa, sebenarnya Daud itu masuk ke dalam hukum yang namanya nyawa ganti nyawa. Tapi kalau saudara perhatikan, yang mati itu bukan Daud, yang mati itu anaknya. Betul? Tetap nyawa dibayar nyawa. Kenapa Daud luput? Saudara baca di Mazmur 51, pertobatan Daud yang dilakukan itu. Saudara, kalau saudara baca cara Daud minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, itu tidak meratap, Tuhan asihanilah aku ini memang bodoh, aku ini jelek, aku berdosa, bunuhlah aku. Kalau saudara baca baik-baik ya, saudara baca di rumah ya, Daud itu minta ampun, tapi dia membuat penetapan. Dia bilang, aku tahu aku berdosa, aku tahu aku dihina, aku tahu aku ini menyimpang dari jalan-jalanmu, jangan ambil rohmu daripadaku. Dan dia bilang ini, bukankah engkau Allah yang penuh kasih setia, untuk sesaat saja engkau murka, tapi untuk selamanya engkau mengasihi. Jadi kalau kita berdoa, kita harus ubah cara doa kita, bukan doa meratap. Karena kita tahu siapa kita. Nanti saya kasih tahu ya, siapa kita di depan Tuhan. Kalau saudara mengerti, sebenarnya tidak ada orang Kristen yang miskin, tidak ada orang Kristen yang kalah, tidak ada orang Kristen yang kena tipu iblis. Karena kita tahu siapa kita. Saudara Daud tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Saudara Daud langsung umumkan di depan rakyat, aku berdosa. Saudara, lebih dari 2000 tahun Yesus ke kita kira-kira 2000 tahun. Daud itu sebelumnya Yesus, jauh. Sampai hari ini kita masih membicarakan kejatuhan Daud. Berapa banyak orang Kristen tidak mau dosanya diungkit-ungkit. Berapa banyak orang Kristen tidak berani jujur, tidak mau ngaku salah. Berapa banyak orang Kristen tidak berani bayar harga. Jelas-jelas kita buat salah. Saudara Daud melakukan, dia puasa 7 hari 7 malam, dia tidak makan dan minum sama sekali, dia buka baju dan dia tidur di lantai 7 hari. Dia berkata, siapa tahu Tuhan meluputkan. Karena semua yang Daud buat. Saudara, kalau saudara pernah dengar ayat yang berkata, panggil, kalau mau bersalah panggil 2-3 saksi. Kalau dia tidak mau berubah, umumkan depan jemaat. Itu ayat dari hukum Taurat. Daud tahu hukumnya. Dia panggil seluruh rakyat, dia tulis di dalam kitab, dibicarakan dari generasi kepada generasi. Lebih dari ribuan tahun kesalahan Daud terus dibicarakan. Saudara, lebih dari 2 tahun kalau kesalahan dibicarakan bosan. Wah, lama-lama ya, saya gampar juga ini orang ya, ngomong terus kesalahan saya. Cukup apa? Nggak cukup 1-2 kali ngomong. Saudara, Daud ribuan tahun. Dan itu yang membuat Tuhan meluputkan itu. Saudara mau mengerti kuncinya? Tuhan itu Allah yang sangat memegang hukum. Dia bukan Allah yang sekali berfirman terus dia bilang salah, cabut. Ya. Dia Allah yang memegang perkataan. Masalahnya adalah kita tidak mengenal, kita tidak pernah pegang perkataan kita sama Tuhan, pegang hidup kita di hadapan Tuhan. Dan setiap kali kita bersalah, setiap kali kita gagal, setiap kali kita jatuh, kita lah yang pergi dari Tuhan, bukan Tuhan yang membatalkan dari pihaknya. Saudara, sampai sini. Saudara, itu yang Daud buat. Saudara, ini yang terjadi. Tuhan bukannya tidak menghukum, Tuhan tetap menghukum. Tuhan menghukum Daud dengan ditegur Nathan, terus udah ya. Oh,
Enggak, sebelumnya. Nah, saudara, ayat 10 dikatakan pedang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud selama-lamanya. Saudara perhatikan kata kuncinya selama-lamanya. Tuhan pernah janji sama Daud, tahtanya, keturunannya, dan keluarganya kokoh untuk selamanya. Tuhan marah, Tuhan berkata pedang tidak menyingkir dari keturunan selamanya. Hukumannya, orang-orang meniduri istrinya. Kalau Daud bersembunyi-sembunyi, kalau saudara tahu orang meniduri istrinya itu di atas genteng rumah. Cara Tuhan mendidik dengan keras, dan itu tuntutan hukum dosa. Terus anaknya mati. Saudara, terakhir setelah Daud bertobat, terus saudara lihat ya, Daud pakai hukum belas kasihan. Saudara baca di Mazmur 5 yang tadi saya terangkan. Ditegur Natan, dia puasa. Penetapan baru yang Tuhan buat di 2 Tawarik. Tuhan mengunci karena pertobatan Daud dan dia mengenal hukum. Tuhan kunci dengan perjanjian. Saudara lihat ya, tahta Daud dan keturunannya untuk selamanya. Selalu Tuhan pakai kata selamanya. Dikokohkan dengan perjanjian garam, itu dikunci. Saudara, kesalahan Saul tidak ada apa-apanya. Kesalahan Daud fatal sekali. Gitu. Dikasih sama tetangga semangkok bubur kacang hijau. Pulangnya nggak boleh mangkok kosong, harus diisi sesuatu. Nggak enak dikasih. Ya, ibu-ibu biasa gitu kan? Itu hukum, itu akal budi. Baik dibalas baik. Tapi kita mau mencapai yang namanya jahat dibalas baik. Itu ilahi. Gimana caranya? Saudara, hukum kriminal itu mengandung hukuman, membayar dengan hukuman seperti yang tadi kita lihat. Berapa banyak orang sebenarnya dia menghukum dirinya bukan karena Tuhan menghukum dia, tapi karena dia menyesal, dia merasa bersalah, ada suara-suara yang menyesatkan di pikirannya sehingga membuat dia menghukum dirinya dengan cara dia, bukan dengan cara Tuhan. Dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Saudara, kita lanjut dulu ya. Lanjut. Saudara, di Roma 7 ayat 22-23 berkata, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota tubuh. Saudara, dalam terjemahan lain dikatakan, the moment I decide to do good, sin is there to trip me up. Setiap kali membuat baik, selalu tidak berdaya. Hari ini sudah mikir Tuhan, besok pagi mau bangun pagi buat doa. Begitu alarm bunyi, matiin. Aduh, susah rasanya berdoa pagi. Ya toh. Begitu ada yang menyakiti, hati sangat tahu. Alkitab dalam batin kita tahu kita harus mengampuni. Tapi yang keluar adalah dendam. Males jelas-jelas dia menyakiti dia. Nggak minta maaf lagi. Seenaknya. Saudara, salah siapa kalau kita tidak melihat berkat Tuhan? Bukan salah Tuhan. Kita memilih ada di bawah hukum dosa. Lanjut dulu ya. Terus, saudara, di Yehezkiel dikatakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Batin itu roh. Dan aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, ada hukum yang lain, yaitu hukum roh. Yang seperti Alkitab katakan, aku akan membuat rohku diam dalam batinmu. Kalau roh Tuhan diam dalam batin kita, maka Tuhan yang diam di batin kita itu akan membuat kita mengenal ketetapannya, melakukan peraturannya, dan melaksanakan firman. Artinya, kita bisa nggak berbuat dosa nggak? Bisa nggak?
bukan firman saya. Artinya di sana. Yakin? Kenapa masih berdosa hari ini? Kenapa? Ya, itu agak abstrak. Jadi saya jelaskan ya supaya sudah mengerti ya. Lalu mudah dan Tuhan menyediakan segala sesuatu. Ya. Ayat lain berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Saudara mau tahu manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan dan sempurna? Pembaruan budi. Tidak ada cara lain, kita harus pindah dari hukum kriminal kepada hukum roh. Nanti saya terangkan apa itu hukum roh. Itu cara kita mengenalkan Allah. Itu cara kita tinggal dalam ketetapan-ketetapan. Itu cara kita tidak bercacat celah. Apakah mungkin? Ya. Lanjut. Saudara lihat ya, hukum dosa Taurat. Di tengahnya itu ada penebusan Yesus Kristus. Saudara, ini ayat yang paling penting. Waktu saya belajar ini saya sungguh nangis. Karena buat saya ini sesuatu yang Tuhan beri buat setiap kita. Saudara, kita buka di Matius 5 ayat 17. Saudara, kita berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara, ini ayat bertahun-tahun saya tidak ngerti. Hari ini saya baru ngerti. Saudara, dalam segala pelanggaran manusia, hukum dosa berkata nyawa ganti nyawa. Hukum dosa berkata upah dosa ialah maut. Saudara, hari itu Tuhan melihat, Bapa di surga melihat sangat banyak nabi-nabi, hamba-hamba orang-orang pilihannya mati karena tidak mencapai ketentuan. Saudara, surga apa? Tak bisa seperti itu. Maka Bapa memutuskan Yesus harus turun ke dunia, harus mati untuk menggenapi hukum Taurat. Saudara, Yesus mati itu bukan sebuah demonstrasi pengangguran dana. Dia tahu kita tidak pernah bisa bayar sampai ketentuan. Saudara, berita penting dalam penyaliban Yesus bukan cuma kubur kosong. Berita penting dalam kematian Yesus, dia turun ke dalam kerajaan Allah dan ambil kunci kerajaan Allah. Dan dia panggil hari ketiga. Saudara, hari itu kita berpindah dari hukum kriminal kepada hukum sipil. Hari itu Alkitab berkata lunas dibayar. Yesus menggenapi nyawa ganti nyawa. Kenapa masih banyak orang Kristen hidup di hukum dosa? Buat apa Yesus disalib? Buat apa dia turun ke dunia orang mati dan dia ambil kunci kerajaan maut? Dia sudah mau berkata, hei maut, di mana kuasamu? Di mana seratmu? Artinya Tuhan sedang mau berkata dengan kematiannya, tidak ada lagi orang yang seharusnya mati berkat. Mati iman, mati pengharapan, mati panggilan dan sebagainya. Terlalu banyak orang yang tidak mengerti hukum. Terlalu banyak orang yang tidak tahu kenapa Yesus harus mati. Saudara dan saya, kita tidak akan pernah sanggup bayar di kayu salib. Kita tidak akan pernah sanggup bayar tuntutan hukum dosa. Dan hari Yesus bayar buat kita. Saudara, kalau Yesus sudah bayar dan kita masih tinggal di hukum lama,
Betapa sakitnya hati Yesus biar kita. Betapa ruginya kita masih hidup di bawah mata dan di mata gigi dan gigi. Dia menyakiti aku nyakitin dia balik. Dia tampar aku tampar dia balik. Dan kita masih melakukan itu. Sementara kita berkata, Tuhan mana berkat-Mu? Tidak bisa. Karena kamu rumusnya. Kita masih hidup di hukum yang lama. Kita percaya penebusan Yesus. Kita makan dan minum perjamuan sembarangan. Dan kita tidak pernah mengerti itulah kuasa penggenapan hukum Allah. Membuat kita diluluhkan. Karena tidak banyak dari kita yang sepandai Daud, yang mengerti jalan pintu belakang. Saya berdoa saudara mengerti mulai hari ini. Hargai, hormati tubuh dan darah Yesus. Itu membayar sangat banyak buat hidup kita. Saudara, itu membuat kita pindah dari hukum kriminal menjadi hukum sipil. Hukum sipil itu hukum roh. Hukum sipil itu mengandung hubungan. Ini saya kasih contoh ya. Di sini hukuman berkata jangan mencuri, jangan memfitnah, jangan mengingini apapun milik saudaramu, jangan membunuh dan seterusnya. Kalau melanggar itu dihukum. Saudara, di sini Alkitab berkata kasihilah sesama manusia seperti di sini hukuman, di sini hubungan. Saudara, di sini Tuhan berkata jangan ada padamu ilah lain di hadapan. Jangan menyembah patungnya dan sejenisnya. Jangan ada ilah lain dan jangan menyembah berhala dan seterusnya dan seterusnya. Di sini berkata kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Saudara, di sini hukuman, di sini Saudara, yang ajarnya lagi membayarnya pakai kompensasi. Kompensasi itu adalah sebuah angka pengganti bayar jika kita tidak pernah bisa memenuhi ketentuan. Penggantinya apa? Oh, bayarnya pakai kerja keras. Karena kita sudah misalnya mencuri uang perusahaan, bayar pakai kerja keras nggak digaji. Itu kompensasi. Saudara, Tuhan sudah bayar buat kita dengan nyawanya. Itu sebabnya hari ini kenapa kita harus ke bangsa-bangsa? Kenapa kita harus ke provinsi? Kenapa kita harus terus kasih sembako, melayani orang-orang yang gak layak? Kenapa kita harus ibadah seperti ini? Kenapa kita harus bersekutu? Kenapa kita harus nyembah? Kenapa kita harus isi cawan? Tuhan sangat sedih dengan gereja yang tidak mau bergerak. Ketentuan dan nyampe, kompensasi juga gak dibayar. Minta berkat. Wah, saya kalau jadi Tuhan ya, rasanya pengen saya tiup mati langsung. Mending langsung mati ya. Mati bermelarat dulu, setengah mati, ujungnya pahit dan potat. Repot ya. Saudara ngerti, ini bukan kayak amal, enggak. Karena Yesus sudah bayar buat kita, kita berkata kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, jangan makan makanan kemalasan. Jangan makan makanan penundaan. Jangan pernah makan makanan kebodohan. Lakukan yang Tuhan mau. Saudara, kita tidak kurang kerjaan. Kemarin saya tidak tahu yang di sini ya. Kemarin kami itu Januari pergi ke bangsa-bangsa. Wah, saudara, di musim seperti ini siapa yang mau liburan ke luar negeri? Itu pesawat itu cuma isi 4 orang, 3 orang, cuma kami. Dan kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Kenapa? Karena itu cara kami bayar. Di saat semua orang ketakutan, kami berkata Tuhan, kami mau semua bersembunyi di rumah. PMI terlambat bergerak
Kami semprot dan kami bilang kami mau semprot disinfektan kemanapun sampai dikawal polisi. Karena terlalu banyak yang harus ditolong. Saudara, di saat kami berkata kami mau, kami beli baju APD semua lengkap komplit. Saudara, ada perusahaan kimia yang menyumbang kepada kami puluhan ribu liter disinfektan. Dan itu Tuhan, gereja banyak dapat instruksi dari Tuhan, tapi terus bertanya, mana uangnya? Bikin program dulu, keuntungannya apa, dan sebagainya. Itu yang membuat pertumbuhan tak tahan. Itu yang membuat begitu banyak orang Kristen tidak bisa lihat janji Tuhan. Karena tidak kenal siapa kita di hadapan Tuhan. Tidak kenal seberapa yang Tuhan sudah bayar buat hidup kita. Kalau kita tahu, itu aja. Saudara, tadi saya cerita gimana saya bisa melihat berkat. Saudara mau pakai pelung diperes sampai 1 ember 2 ember pun, kerja keras mau kayak apapun, tidak akan satu pun cara saya bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Saudara, itu hari-hari kami benar-benar sangat sibuk, ada retreat dan kerjaan sangat banyak. Karena saya tugas khotbah, saya tugas ngurusin semua banyak hal, penginapan dan semuanya. Itu ribuan anak berkumpul. Saudara, di tengah sangat sibuk seperti itu, kami itu cuma berlutut, saya sama suami saya berlutut dan bilang, Tuhan, apa yang kau mau? Kami tidak sedang berpikir dengan cara ini kami lakukan untuk memenuhi yang kami maksud. Kami tidak sedang menyogok Tuhan. Kami cuma sedang bilang, Tuhan, apa yang membuat Engkau suka? Ditutup tahu. Terus kemudian Tuhan taruh di hati suami saya, kita buat acara Jesus on the Street. Begitu kita buat, saya ini tahulah guru-guru ini kan butuh sekali, gaji mereka nggak besar. Mereka butuh buat tatalan, buat pulang kampung, buat ketemu keluarga, buat ngurus banyak hal. Dan saya juga deg-degan sih, karena uang itu belum ngumpul sama sekali. Saudara, waktu kita buka, saya ini belum ngerti ini, belum dibuka katanya, cuma kita bilang, Tuhan mau. Saya bilang, Tuhan rindu. Kita berkati semua pengemis, gelandang, dan semua yang dijalankan. Saudara, mereka itu ajaib ya, bisa ngumpulin daging sekian kilo, ngumpulin ikan sekian kilo, ngumpulin sayur, ngumpulin bahan makanan, ngumpulin beras, semua kita olah sendiri. Kita yang ngumpulin, kita yang olah, kita yang masak, kita yang kemudian bagi. Hujan-hujan, kita naik motor, kita bagi. Kita doakan orang-orang di jalan. Dan mereka rata-rata nangis. Saya itu ajak anak saya, masih 7 tahun. Saya ajarin dia mendoakan gelandang. Dan mereka berkata, bagaimana mungkin anak sekecil ini bisa belajar memperhatikan orang susah. Dan saya berkata, ya, kami semua berlatih dari kecil. Saudara, tidak cukup sampai di situ. Saya giliran saya menghadap. Dan Tuhan berkata, buat pertemuan orang tua murid. Seberapapun yang mau datang, buat dan pastikan mereka disentuh Tuhan. Karena itu menguatkan mereka 2-3 bulan ke depan. Saudara, di tengah seperti itu ya, saya tuh pesimis sekali ada yang mau datang. Kita tuh sudah kayak mau bikin KKR. Tiap hari panggil jiwa. Buat kita itu orang tua murid itu bukan klien kita. No, itu jiwa yang Tuhan percayakan. Dan kalaupun mereka datang, mereka tuh udah bisa bayar, karena itu rapotan. Jadi kalau nggak bayar tuh dia, ya mau dia bayar, ya udah datang, pokoknya datang. Dan Tuhan bilang, pastikan mereka semua disentuh Tuhan. Saudara, saya itu turun khotbah dan ngecek semua di tengah sangat sibuk. Sangat sibuk, dan saya tuh sampai kalau udah sibuk rada lebay, saya bilang, aduh napas saja rasanya curi-curi. Mau tidur aja nggak bisa, tidur tuh cuma sejam 2 jam tiap hari. Karena harus ngurusin semua sampai malam. Subuh sudah harus berangkat. Buat saya itulah cara bayar. Hari ini saya baru ngerti kenapa itu menggerakkan surga. Karena ada tangan orang-orang yang tidak pernah malas untuk mengerjakan pekerjaan dan kehidupan.
Saudara, hari itu Tuhan suruh kami khotbah, kami keliling khotbah itu berkali-kali tuh. Kita tuh cuma punya satu gedung karena gedung yang lain semuanya dipakai. Jadi saya harus ngatur jalur, saya harus ngatur ini diurai, ini naik dari sini, ini turun dari sini, pokoknya harus tepat waktu semuanya di timing. Dan seminggu selesai dari TK sampai SMK. Itu ada 10 unit. Ada TK, ada SD, ada Raja Wali, kita punya SD siang namanya Raja Wali. Ada SMP pagi, SMP siang, ada SMA, ada SMK, ada internasional SD, ada internasional SMP, ada internasional SMA. Itu satu demi satu diurus. Wah, rasanya ya, dan rasanya kepengen punya gedung yang besar sekali, semua hadir selesai. Tapi Tuhan bilang gak bisa, urus satu demi satu. Saudara, selesai begitu saja. Tuhan gak janji, Tuhan gak bilang apa. Cuma saya berkata, Tuhan sudah, apa lagi? Tuhan gak jawab. Saudara, saya bersaksi sama saudara, tanggal 23 Desember, uang di rekening kami itu 3 miliar masuk. Dan kalau perusahaan lain itu cuma 4 atau 5 lembar rekening koran. Kami itu 50 lembar rekening koran. Sampai saya males lihatnya. Karena bayar 50.000, 10.000, 20.000, 100.000. Saya bilang yang penting hasil akhir. Atau yang penting nominal terakhir cukup enggak? Tapi itu Tuhan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya melakukan ini untuk menunggu keinginan saya terjawab. Saya cuma belajar hidup dalam hukum roh. Hukum roh itu belajar mendengar suara Tuhan, belajar berjalan dengan Tuhan, belajar tentang hukum belas kasihan, mengasihi orang-orang yang harusnya secara keuntungan sekolah. Mereka bukan orang-orang yang menguntungkan. Mereka bukan orang-orang yang membayar dan mendatangkan profit buat sekolah. Mereka orang-orang yang Alkitab berkata, kalau kamu melakukan yang paling menderita dan paling miskin, engkau sedang melakukannya buat aku. Itu hukum belas kasihan. Alkitab berkata, semua yang kita kerjakan menghidupi Tuhan. Dan firman lain berkata, Tuhan tidak pernah berdusta. Ayat lain berkata, Tuhan tidak pernah berdusta. Komplit. Cara menghadap Tuhan itu seperti itu. Maka bacalah Alkitab, supaya saudara mengerti hukum dan penetapan Tuhan. Kalau saudara mengerti ini, saudara kita tidak lagi tinggal di bawah hukum dosa. Sekarang saya tanya, kalau saudara tiap hari kayak tadi saya ceritain, lakuin semua yang Tuhan mau, terus waktu istirahat cuma 1-2 jam. Saya tanya sama saudara, kalau badan udah capek, masih semangat makan enggak? Enggak kan? Mandi pun kadang bisa lewat. Datang langsung lihat kasur blek, tidur. Besok harus bangun pagi-pagi. Kapan buat dosa itu? Buat dosa ketika kita mandi. Tergenapi enggak ayatnya? Kita melakukan ketetapan Tuhan, kita hidup tak berdosa, tak bernoda, tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan. Tergenapi enggak? Kenapa? Kita hidup dalam hukum berjalan Tuhan apa lagi? Tuhan apa lagi? Setelah ini Tuhan maunya apa? Kita kerjakan apa? Dan percayalah, karena Dia Allah yang punya langit dan bumi, Dia Allah yang tahu kita ini debu, Dia Allah yang sangat tahu seberapa kita bisa ditarik, karena Dia yang menetapkan panggilan dalam hidup kita. Percayalah, setiap tugas Tuhan selalu rasanya selalu di ujung tanduk dan ngos-ngosan, gak pernah mudah, dan tenagamu habis di situ. Saya berani jamin 1000% kita akan lupa berdosa. Saudara ngerti? Kalau sudah bisa ngerti, itu kemenangan buat setiap anak Tuhan. Gereja bertengkar, kenapa? Programnya nggak jadi-jadi, duitnya nggak ada, nganggur, ngomongin orang, terus main catur, main arisan, berantem lagi. Si itu tuh, aduh, nyebelin banget ya. Tahu nggak
sih ini habis jatuh dalam dosa loh. Tahu gak sih ini berzina, aduh parah. Tahu gak sih ini habis pinjam uang. Ujungnya, Allah kamu sendiri begitu kok. Ribut. Kenapa? Karena nganggur. Maka Bapak dan Ibu gembala di sini pastikan di jemaat pasukannya tidak nganggur. Oh iya, kalau saudara mau berkemenangan, saudara mau naik kepada perjanjian, amin. Amin. Maka berilah dirimu, jangan pernah makan makanan kemalasan. Bayar kompensasinya. Secara ketentuan kita bukan orang-orang yang bisa memenuhi ketentuan. Saya lanjut dulu ya. Ini jam berapa? Jamnya cepat berlalu. Saudara, ini contoh dalam perjanjian baru. Sebentar lagi saya selesai. Saya lanjutkan dulu yang kompensasi ya, supaya saudara mengerti. Sebelum saya ngomong perjanjian baru. Saudara, waktu di awal saya jadi kepala sekolah, saya itu harus, kami itu setiap tahun baru, misalnya buka SMP, maka angkatan pertama itu harus jadi bunga sulung. Mereka tidak ada yang boleh membayar sama sekali. Dan mereka adalah anak-anak yang paling butuh ditolong. Artinya secara akademis mereka tidak punya pilihan sekolah. Nilainya sangat rendah. Saya terima nilai 1 hari. Sampai yang nilai 8 tidak diterima bingung. Ini sekolah-sekolahnya kayak apa sih? Kok nilai 8 nggak terima? Rasanya yang diterima semua nilai 9. Dia udah tahu saya terima nilai 1. Kenapa? Karena buat saya nilai 8 dia masih bisa pilih sekolah yang lain. Nilai 1 mau kemana? Itu sekolah kami. Yang kedua, secara ekonomi nggak bisa bayar. Pasti yang paling nggak mau. Yang ketiga, secara karakter paling bermasalah. Sekolah mana yang mau terima? Maka menangislah kami setiap hari. Setiap hari kami menangis. Saya itu terlatih menangis sampai sudah tidak tahu lagi bagaimana harus menangis. Saking ya, saya berpikir sampai kapanpun sekolah ini tidak akan pernah bisa terima anak-anak pandai yang kita merem aja nyampe. Banyak guru tidak tahan. Siapa yang mau kerja konyol seperti ini? Kalau anak pandai, tidak mampu, masih banyak yang kasih beasiswa, betul? Kalau anak bodoh, asal bisa bayar, masih banyak sekolah yang menerima. Ini gabungan 3. Ada di sekolah kami yang saya sebutnya 2.300. Nah, saya bisa bayangkan apa yang terjadi. Terjadi 17 tahun, saya sana sudah 17 tahun. Saudara, hari itu saya cuma berkata, Tuhan, ini sekolah kami sih. Tidak bisa pakai kekuatan manusia, kecuali pakai kekuatan ilahi. Dan itu melatih kita untuk hidup di bawah hukum. Tapi semua yang hidup di bawah hukum dosa tidak akan tahan dengan yang seperti itu. Semua akan bertanya dan berkata, masalah saya juga banyak banget. Kenapa saya harus ngurus anak orang? Kenapa orang tua yang ngurusin dia? Karena orang tua di tempat kami itu semua rata-rata berkata begini, kalau dia anaknya terima, Bu, tolong ya diurusin titik. Saya udah gak sanggup ngurus dia. Dalam hati saya ya, enak bener ngomongnya ya. Tapi ya itu terjadi loh, dari tahun ke tahun. Jadi tiap tahun kita mengasuh anak-anak orang seperti anak kami sendiri, dengan cinta dan kasih sayang. Saudara, hari itu tahun pertama, saya itu harus bikin ujian. Jadi anak-anak ini ujian. Tapi ujiannya itu harus dapat soal dari sekolah lain. Dan buat saya begini, ini anak-anak sudah sangat ya kondisi begini, haleluya banget ya, haleluya dalam tanda kutip. Kita ajarin aja belum tentu lulus. Apalagi ini belajarnya di mana, soalnya di mana, itu belum tentu pas seperti yang kita ajarkan. Loh, ada yang masuk dengan kurang gizi loh Bapak Ibu. Tahu kurang gizi? Ditanya, tadi datang sama apa? Oh iya, tadi saya datang jam 4 pagi Bu. Jadi nanyanya apa, jawabnya apa.
itu kurang gizi. Ada jenis-jenis itu kita banyak. Jenis-jenis kebutuhan khusus, bukan autis loh, kebutuhan khususnya kayak gizi, butuh khusus kasih sayang, banyak kita. Saudara, hari itu saya tuh tidak tahu harus bagaimana, karena buat saya gini, tahun pertama saya pengen lulus 100%. Hari itu saya masih sangat mengurus nama baik dan harga diri. Yang hari ini tuh sudah entah kemana. Seiring dengan berjalannya saya berjalan di bawah hukum roh, itu hilang. Jadi hari itu saya bilang, aduh gimana ya supaya mereka lulus 100%. Terus saya tuh, karena kepala sekolah baru saya belum kenal. Terus saya tanya Bu Iin. Saya bilang, Bu, saya SMS beliau. Bu, ini gimana ya, saya pusing banget. Ini anak-anak masalahnya banyak banget. Tapi mereka harus ikut ujian di sekolah lain. Karena tahun pertama lulusnya harus numpang sekolah lain. Saya nggak yakin Bu mereka lulus. Kalau 24 anak di tempat kami, 24-nya bisa nggak lulus Bu. Gimana ya Bu? Beliau tuh cuma baca, tapi nggak jawab. Tapi ternyata saya tahu beliau berdoa. Terus kemudian sejam kemudian, beliau tuh jawab begini. Ini ya, saya mau kasih tahu hukum roh itu begini. Hukum roh itu di dalamnya ada ketepatan, di dalamnya ada berjalan dengan benar, di dalamnya ada belas kasihan, tapi di dalamnya juga ada hikmat. Semuanya Tuhan janjikan. Jadi beliau ngomong gini, kamu datang ke kepala sekolah yang ketua rayon ini, yang tempat dia akan kasih soal ke kita, itu di bawah dia itu bernaung banyak sekolah swasta. Kamu datang ke dia hari ini, kamu minta maaf atas seluruh sekolah swasta se-Bekasi. Dalam hati saya lah, salahnya apa? Kenal aja enggak? Tapi saya sudah melakukannya. Terus kemudian saya cari orang, saya cari wakil saya. Yang hari itu ya, entah kenapa mendadak 2 orang itu saya cari 2 orang. Dua-duanya rakit, nggak tahu ditelan di bumi belahan mana. Saya tanya ke semua orang, nggak ada yang lihat. Padahal setelah peristiwa terjadi, saya tuh baru tahu cerita. Itu saya papasan loh sama mereka. Itu mereka manggil saya tuh bisa dengar. Saking di sini tuh udah, aduh saya tuh udah nggak tahu lah, nggak bisa mikir saya. Hari itu saya belum belajar hukum, saya belum mengenal orang, saya juga nggak ngerti caranya jalan mendengar suara Tuhan. Saudara, akhirnya saya bawa parselnya kecil, nggak besar, parsel buah kecil banget. Di dalamnya tuh nggak ada amplop, nggak ada uang, nggak ada sogokan. Dan saya datang sendiri. Belakangan saya baru tahu, bapak kepala sekolahnya bilang begini, untung ibu datang sendiri. Oh, saya baru mengerti skenario-nya Tuhan. Pantes 2 orang murid terkasih saya hilang hari itu, karena memang saya harus datang sendiri. Saudara, waktu saya datang, itu ada ruang guru. Ruang gurunya itu cuma di sini, ini Pak, ucapan terima kasih dari kami, silaturahmi dan segala macam lah. Oh iya, tahu aja. Itu aja Bu. Saya kan berat ya mau minta maaf ya, gimana ini caranya? Lah salahnya apa? Masalahnya di mana? Saya ini siapa? Bukan perwakilan mereka juga. Gimana tiba-tiba ngomong gitu? Tapi karena buat saya begini, ada yang namanya hukum unity. Kau sepakat dengan pemimpinmu. Engkau belajar hukum taat, engkau belajar taat dengan apa yang Tuhan bilang. Saudara, kita berkata taat lebih baik daripada korban. Jadi kalau kita berkorban siang malam kerja, tapi kalau nggak taat dan tepat, sia-sia. Ujungnya iblis akan berkata di pikiran kita, sia-sialah semua, dan ujungnya kita akan jatuh dalam merasa berjasa. Itu bahaya. Saudara, hari itu waktu kepala sekolah tanya ada apa, saya mikir keras. Akhirnya udahlah, saya ngomong lah, malu-malu dah, biarin. Terus saya bilang begini Pak, saya datang mewakili seluruh sekolah swasta se-Bekasi. Yang saya tidak dalam hati ya, saya nggak tahu siapa aja. Oh, saya baru kok. Saya mau minta maaf Pak atas kesalahan kami. Aduh, setelah itu ya beliau diam, saya diam. Itu hitungan detik ya, ruang ber-AC dingin, keringat netes. Tuhan, apalah yang terjadi habis ini saya udah nggak tahu lah. Saudara, itu dalam hitungan detik kepala sekolahnya pindah dari kursi sofa pendek ke kursi sofa panjang.
Dalam hati saya ini dia mau ngapain? Terus dia bilang begini, ibu, baru 1 kali ini ada kepala sekolah swasta serendah ini. Saya suka muka, wah, lumayan. Terus dia bilang begini, saya pastikan setiap tahun semua sekolah swasta yang gabung sama saya pasti tidak lulus 5 sampai 20. Karena terlalu sombong. Beda dengan itu. Hari itu saya baru mengerti, oh dia butuh diakui. Itu loh hukum roh. Dan cukup sampai di situ. Sudah sampai situ saya lumayan lega lah ya, nggak salah ngomong. Saudara, saya bahkan tidak tahu efeknya kemana. Dia berdiri, dia tutup pintu ruangannya. Saya kan sama mikir ini mau apa ya? Di sebelah situ itu ada meja kerjanya. Terus dia bilang, ibu ikut saya. Saya pindah ke meja kerja. Terus dia ambil dari laci buku besar, isinya semua soal ujian sekolah. Dia bilang, bu, ambil kopi, hafal sama soal dari sini. Minimal 70, pasti nilainya lulus 100%. Saya tidak minta loh. Saya tidak minta. Saudara tidak cukup sampai di situ. Tahun berikutnya IPA pertama kali masuk di UN. Dia telepon saya. Dia berkata begini, bu, guru saya jadi tim penulis soal IPA ujian nasional. Dan soal bukunya belum dijual di toko buku manapun, bahkan Gramedia. Ibu datang ke sini, kopi semuanya, hafal pelajari. Saya bersaksi sama saudara. Mau IPA masuk pertama di UN dulu tuh gak segampang UN sekarang. UN dulu tuh masih kayak air panas. Anak-anak saya lulus 100%. Saudara mengerti kekayaan hukumnya. Saudara gak cukup sampai di situ ya. 2 tahun lalu kepala sekolah ini jadi pengawas rayon di kami. Di rolling dan dapat dari kami. Dia datang ke sekolah. Terus dia bilang, saya mau ketemu sama Bu Iren. Itu setelah 10 tahun lebih loh, gak ketemu. Saya mau ketemu sama Bu Iren. Terus saya dipanggil, saya datang. Terus dia bilang begini, ibu kenapa sekarang cantik banget katanya. Ya, saya ketawa-ketawa aja lah. Sudahlah demi kepala sekolah saya dapat keuntungannya. Terus dia bilang begini, bu, saya boleh gak jadi guru ibu supaya tiap hari ketemu ibu. Apapun lah buat saya, ngerti? Itu yang Alkitab berkata kamu akan mendapat perkenanan manusia dan Tuhan. Mari hidup dengan hati. Tambahkan, hukum Taurat itu tidak hilang, tapi sudah dibayar lunas. Alkitab bilang kalau hidup agamamu tidak lebih baik dari orang-orang yang melakukan hukum Taurat, kau berdosa. Itu tidak hilang, itu diatasi dengan hukum kasih karunia, hukum roh, hukum sipil. Berjalan dengan Tuhan, mengerti hukum belas kasihan, mengerti hukum unity, mengerti hukum heart and soul, mengerti hukum kesepakatan, mengerti hukum iman, mengerti hukum kasih, mengerti hukum-hukum yang dari Tuhan, maka hikmat dan ketepatan jadi makanan kita. Jangan pernah malas, kerjakan kompensasi supaya engkau lihat janji Tuhan gak cuma digenapi, engkau dibawa naik kepada perjanjian. Saudara ngerti? Saudara ngerti? Saudara sampai hari ini kita masih membayar pakai peluh, betul? Tapi Alkitab bilang ada bagian Alkitab berkata berkat orang benar diberkati pada waktu tidur. Ada kan ayat itu? Saudara pernah bangun-bangun ada orang nanya minta nomor rekeningnya bu? Pernah? Mau mengalami? Mau nggak? Loh itu hukum roh, itu janji. Saudara kita berkata berkat seberang lautan dikumpulkan orang fasik dipindahkan kepada orang benar. Saudara aminnya nggak yakin? Maka belajar pindah dari hukum roh, pindah dari hukum Taurat, naik jadi hukum roh. Jangan jadi biasa
kebanyakan orang malas dengan sejuta alasan, dan engkau berkata, kenapa dia tidak dihukum? Kenapa dia malas? Kenapa dia terlambat? Tidak diapa-apakan? Kenapa saya rajin? Terus ditambah pekerjaan. Hukum dia berkata, kalau engkau bisa dipercaya, maka Tuhan menambahkan tanggung jawab. Saudara, yang satu talenta malas diambil, dikasih kepada 5. Itu hukum. Bisa saudara berkata, kenapa Tuhan gak bunuh dia atau pukul cambuk dia karena dia malas? Itu urusan Tuhan. Tapi kalau rajin, Tuhan kasih kau kepercayaan, maka kita berkata kepercayaan itu diikuti oleh saudara. Mau diberkati? Yes. Bayar kompensasi. Saudara, saya lanjut ya. Ini sudah jam 9 lewat. Nasi tangan? Nah, saya lanjut ya. Tinggal sedikit. Saudara, kita buka di Lukas 6. Lukas 6 ayat 12. Bukan ini ayat yang tadi. Lukas 6 ayat 12. Saudara, kita berkata, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah semalam-malaman. Doa malam, berapa jam tidak tahu, sampai subuh. Saudara, kenapa Yesus melakukannya? Kalau saudara baca perikopnya, hari itu di antara 70 atau 120 murid, dia harus memilih 12 orang. Dan untuk memilih itu, dia berdoa semalam-malaman kepada Allah. Yesus mau buat penetapan. Kita lanjut dulu ayatnya. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya ada Yudas Iskariot. Yesus tahu Yudas Iskariot mau menjual dan mengkhianati dia. Tahu enggak? Yesus tahu Petrus mau menyangkal Yesus. Yesus tahu waktu kita mau berdosa. Tahu? Tapi Yesus tidak pernah menetapkan Yudas untuk mati bunuh diri. Gak ada ketetapan. Yesus menetapkan Yudas sebagai rasul. Yesus menetapkan Petrus sebagai rasul. Itu yang kita catat. Sama-sama berdosa, sama-sama buat kesalahan. Yang satu mengkhianati, yang satu menyangkal. Sama-sama merasa bersalah, sama-sama tertuduh, dan sama-sama merasa berdosa. Yang satu bunuh diri, yang satu kembali ke pekerjaan lama. Yesus tidak pernah menetapkan Yudas mati bunuh diri. Yesus cuma menetapkan Yudas jadi rasul. Betul? Kita lihat ayat selanjutnya. PPT saya tadi. Balik. Saudara, di dalam Alkitab, kalau saudara tahu bahasanya, ceritanya Yesus itu mendatangi Petrus. Dia tahu kita ini debu. Dia tahu Petrus itu sangat sedih dan sangat merasa bersalah. Makanya dia kembali ke pekerjaan. Saudara, hari itu Yesus datang kepada Petrus dan dia bertanya begini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, saya yakin Yesus itu bicara dalam bahasa asli, nggak pakai bahasa Indonesia, betul? Bahasa Indonesia kita kalimatnya diulang-ulang. Dia tanya, Petrus, apa mau mengasihiku 3 kali, betul? Kemudian Petrus menjawab, Tuhan, apa kau mengasihi engkau? Gembalakanlah domba-domba. Itu diulang 3 kali. Saudara, di bahasa aslinya begini, saya terjemahkan langsung biar saudara ngerti. Tuhan itu tanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Bahasa
Petrus berkata, "Ya Tuhan, Engkau tahu aku filia kepadamu." Sudah tahu kasih ya? Agape itu kasih Tuhan, filia itu kasih saudara, storge itu kasih keluarga, eros itu nafsu. Gak bisa memberikan Tuhan. Saudara, Tuhan ulangi lagi. Petrus, apakah engkau agape kepada? Petrusnya bilang, "Tuhan, Engkau tahu aku filia kepadamu." Yang ketiga, Tuhan menurunkan bahasanya. Petrus, apakah engkau filia kepadaku? Dan Petrus berkata, "Ya Tuhan, Engkau tahu aku filia kepadamu." Saudara, kata gembalakanlah domba-dombaku itu bertingkat. Pertama dia bilang, waktu Tuhan bilang, "Petrus, kok agape, aku filia." Tuhan bilang begini, gembalakan domba-dombaku, bahasa aslinya begini, kasih makan domba kecil. Waktu pertanyaan kedua, Tuhan bilang gembalakan domba-dombaku itu bahasa ini, gembalakan domba dewasa. Saudara, menggembalakan itu begini. Misalnya ini ada jemaat nggak punya uang buat makan, pas pendetanya juga nggak punya uang buat makan. Jadi dia bilang, "Pak Pendeta, saya lapar, tolongi saya butuh makan." Pas pendetanya juga nggak punya uang, pendetanya kan jawab gini, "Marilah kita berdoa, kita minta berkat." Itu sudah pekerjaan menggembalakan. Saudara, kata gembalakanlah ketiga kali. Itu Tuhan bilang gini, kasih makan domba dewasa. Jadi Yesus bisa menurunkan bahasa kalau kita rewel. Bisa. Tapi jangan berharap tugas turun, tugas tambah. Saya kasih contoh, anak kita minta es krim lagi sakit. Pokoknya minta es krim, pokoknya minta es krim. Gak bisa, gak boleh. Kamu lagi sakit, gak bisa, harus minta es krim sebulung-bulung. Gak bisa, kamu lagi sakit, tapi pengen es krim, pokoknya pengen. Akhirnya karena kita capek harus ngerjain yang lain dan segala macam, kita ngomong gini, "Oke, es krim kamu dapat, tapi dengan syarat, kamu harus sembuh, kamu harus nurut kata mama, kamu harus begini, harus begini, harus begini." Tugasnya nambah. Kalau kita, ayo. Tuhan pun begitu. Siapa yang masih berani rewel sama Tuhan? Rewel aja terus. Tugasnya tambah banyak, tambah nggak bisa memenuhi. Saudara, saya tanya sama saudara, lebih murah mana kasih makan bayi atau orang dewasa? Jawab aja, saya tidak akan mau potong gaji saudara karena saudara bukan karyawan saya. Lebih murah orang dewasa. Lebih gampang mana kasih makan bayi atau orang dewasa? Salah. Lebih murah dan lebih gampang bayi. Ini saya tanya ya, apakah ada bayi yang pengen makan nasi padang? Nggak ada yang pengen makan soto gandul, nggak ada. Susu aja. Itu pun ya, bahkan kita bisa nipu bayi kok. Dari mau susu S2 yang paling mahal sampai susu SGM yang paling murah, dia nggak tahu kok. Kita enggak. Mau makan apa? Aduh, aku lagi pengen makan enak ini, pengen makan steak, pengen makan pizza. Ada bayi bisa ngomong, nggak mau, maunya pizza, gitu aja belum ada. Jadi lebih mudah mana? Lebih murah mana? Saudara bilang mahal kan karena harus beli susu, ya kan? Tapi bayi kan bisa itu belum makanan, itu baru makanan tubuh, belum makanan jiwa. Aku putus cinta, aku kesal, aku tersinggung. Ya udah, ayo makan enak, nggak mau. Kalau aku nggak makan orang itu, aku nggak bisa. Itu orang minta ditelan. Repot kan orang dewasa, kok repotnya minta. Jadi Tuhan bilang sama Petrus, tugas terakhirnya kasih makan orang dewasa, domba dewasa. Saudara, di kitab Kisah Para Rasul
Petrus di situ. Akhirnya dia memenuhi penetapan Tuhan. Dia jadi rasul. Dia pada sangat jauh. Tapi kasih karunia Tuhan mengangkat dia dan menyelesaikan tugasnya, memberi makan domba dewasa. Satu hari 3.000 orang bertobat. Bahkan kalau saudara pelajari, Yesus pernah berkata, hari ini juga engkau akan menerima 100 kali lipat orang-orang yang menyerahkan ladangnya, rumahnya, sawahnya, semua hasil terbaik. Saudara, hari itu kalau saudara baca kisah rasul, di kaki rasul-rasul, bayangin ya, satu hari 3.000 nambah. Saudara, di situ ada Barnabas. Dia orang terkaya, pemilik ladang anggur terbesar di zaman itu di negara. Dia menjual, dia taruh hasilnya kaki rasul. Dia Petrus. Tuhan tidak pernah berusaha. Dia terima 100 kali lipat. Mereka jual rumah, mereka jual ladang, mereka jual apapun dan taruh di kaki rasul. Sehari 3.000. Satu hari 5 orang aja jual ladang. Berapa miliar di kaki rasul. Sudah ngerti? Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang tahu hak dan kewajiban. Dia Allah yang tidak pernah menghapus penetapannya dalam hidup kita. Sekalipun saudara jatuh berkali-kali, saudara Petrus jatuh sangat dalam, dan dia pergi dari Yesus. Yesus mengejar dia sampai dia jadi rasul. Saudara, kalau hari ini di kepalamu kau berkata, bukan siapa-siapa, saya berkata, atau siapa-siapa begitu. Alkitab berkata, sebelum engkau dijadikan, hari-harimu ditulis di kitab kehidupan. Alkitab berkata, Tuhan menjadikan manusia serupa segambar dengan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kalau lihat saudara jatuh dan keluar dari jalur, dia cuek. Surga rapat dan Yesus turun mati buat saudara. Semua dia lakukan hanya supaya saudara kembali dan sampai kepada penetapan. Kalau hari ini saudara merasa gagal, kalau hari ini saudara jatuh dalam dosa, apapun itu, mari berlakulah seperti Daud. Naik di hadapan Tuhan, minta ampun, ganti hukumnya, dan jangan pernah malu jujur. Berani bayar harga, masuk kepada hukum belas kasihan, minta hukum iman, minta pengampunan dosa. Tapi berdirilah di hadapan Tuhan sebagai orang yang tahu bahwa dirinya ditebus lunas bayar. Kalau saudara tidak pernah peduli dengan itu, jangan pernah salahkan Tuhan kalau kita tidak pernah menikmati tinggal di dalam hukum. Kalau saudara pilih hukum peluh, berpeluhlah sepanjang waktu hidup. Kau hanya akan makan gaji 8 jam sehari kerja, gajimu sebulan segitu ya segitu, sisanya dari mana hutang, dan menyakiti hati Tuhan berkali-kali. Saudara, kita tidak akan pernah bisa bayar dengan daging kita. Kita hanya bisa bayar di alam, di sebuah hukum, di sebuah kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan karena hukum roh. Kalau saudara mau kita tutup dengan ayat berikut. Saya sudah selesai, ini ayat terakhir. Ayat terakhir. Saudara, inilah darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang, darah perjanjian baru. Saudara, anggur yang saudara minum itu mungkin anggur biasa, buatan manusia. Tapi kalau saudara makan dan minum, kita berkata, ingatlah akan aku. Tuhan berkata, ingat akan semua yang dia bayar buat saudara dan saya. Ingat hari itu, kebinasaan mau tidak ada sangatnya, karena dia mengingat wajah engkau dan saya. Dia ambil kunci kerajaan maut dan menambah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Saudara, ayat terakhir, sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Saudara, pembenaran itu gini,
Saudara misalnya ujian nggak bisa nilainya 2. Kenapa saya pagi ini kan di sekolah, biasa di sekolah sudah disebutnya gambaran. Sudah belajar mati-matian nggak tahu kenapa nih otak nggak nyampe, dapatnya cuma 2. Maka karena saudara baik, saudara mau melakukan tugas, saudara rajin diapain pun sama guru, saudara nggak bantah. Saudara melakukan semua kebaikan dan saudara berkenan di hati guru itu, maka nilaimu, kalau istilah sekarang itu KKM, standar minimal dienamkan. Saudara, kita itu dibenarkan bukan karena kita benar, karena kita tidak pernah mencapai ketentuan. Maka kematian Yesus membenarkan kita. Saudara, jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi apa? Siapa orang benar? Siapa orang benar? Saudara, karena kematian Yesus, karena kemenangan dan kebangkitannya, karena ketaatan Yesus, kita menjadi orang benar. Alkitab berkata, orang benar diberkati waktu tidur. Siapa orang benar? Harusnya ayat itu berlaku buat kita. Kenapa belum berlaku? Kita tidak mengerti hukum ini. Kita masih tinggal di bawah hukum. Alkitab berkata, sebab kekayaan seberang lautan pindah kepada orang benar. Orang benar. Siapa orang benar? Sudah pindah? Kekayaan sudah pindah? Nggak tahu lautan mana ya? Saudara, ini janji Tuhan. Jangan pernah mengecilkan Tuhan. Saudara, jangan pernah malas waktu pemimpin mau berkata, ayo kita bergerak memberkati yang miskin, memberkati yang membutuhkan, memberkati yang butuh ditolong. Jangan perlu diancam-ancam. Nanti kalau nggak datang ya, dia diakui sebagai pasukan, apapun lah. Kalau 2 kali 3 kali nggak hadir, nah itu dipertanyakan, itu butuh dibesuk. Gak usah nunggu dibesuk. Kalau perlu saudara yang besuk pemimpin, nopang pemimpinmu. Amin. Amin. Jangan minta dibesuk, balik. Loh iya, saya serius. Secara ketentuan saya tanya, apakah ada kesalehan kita bisa memenuhi ketentuan kita sebagai orang benar? Ada? Ada? Alkitab berkata kesalehan kita seperti kain, bayar kompensasi kita. Cuma dengan cara itu kita masuk dalam hukum. Dan dengan cara itu Tuhan bawa kita naik kepada perjanjian demi perjanjian. Perjanjian itu meluputkan kita sangat banyak. Perjanjian itulah yang meluputkan Daud. Perjanjian itulah yang membuat Daud menghasilkan Salomo. Perjanjian itulah yang membuat tahta Daud kokoh sampai selama-lamanya. Perjanjian itulah yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Dan disebutkan sepanjang generasi ke generasi, dialah orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara mau? Mari tambahkan masuk dalam hukum. Saudara akan belajar hukum kasih, hukum keadilan, hukum iman, banyak sekali hukum hikmat, banyak sekali, dan itu tersedia buat saudara. Mari berjalan dengan berlatih mendengar suara Tuhan. Saudara, ini keluargamu diselamatkan. Saudara, firman-Nya berkata, 1 orang selamatkan, seisi keluargamu diselamatkan. Itu janji. Tapi masalahnya waktu kita berdiri, kita berkata tentang firman, kita mikir, apakah benar ya Tuhan? Itu janji. Saya berdoa saudara, saya berdoa setiap kita membuat keputusan malam ini. Saya mau ajak kita berdoa. Kita nyanyikan Amazing Grace. Biar setiap kita menghormati apa yang Yesus lakukan.
Hormati apa yang surga tetapkan buat hidupmu. Hormati panggilanmu. Dia Tuhan yang sangat mencintai engkau. Dia Tuhan yang sangat menghargai engkau. Dia Tuhan yang tahu kita ini debu, tapi Dia Tuhan yang menolong kita dari segala sisi untuk membuat kita sampai kepada penggenapan demi penggenapan. Mari nyanyikan lagu ini. Terima kasih buat salibmu. Terima kasih karena kau menggenapi hukum Taurat. Terima kasih karena penetapanmu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih karena hukum Roh yang menyelamatkan dan meluputkan kami dari segala macam hukuman. Engkau boleh mendidik kami, tapi kami melihat Engkau membawa kami kepada penggenapan janji-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, biar musik saja. Saudara, ada banyak dari saudara